Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ialah teks yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang. Teks cerita sejarah memiliki 3 struktur, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi sendiri merupakan bagian pengenalan atau pembukaan teks cerita sejarah. Untuk urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, yang biasanya disampaikan dalam urutan kronologi. Nah, struktur yang terakhir, reorientasi, berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Bagian ini bersifat pilihan, artinya boleh saja bagian ini tidak disajikan oleh penulis teks cerita sejarah. Dalam teks cerita sejarah terdapat isi teks cerita sejarah. Di antaranya asal-usul keturunan atau silsilah, kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau, ilmu sejarah, yang terakhir pengetahuan tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lampau. Rangkaian alurnya maju yang terdiri dari tahapan pensituasian, tahapan pemunculan konflik, tahapan peningkatan konflik, tahapan klimaks, tahapan anti klimaks, dan yang terakhir tahap penyelesaian. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Disajikan secara kronologis, bentuk teks cerita ulang. Sering menggunakan konjungsi temporal dan berisi fakta. Kaidah kebahasaannya ada 4. Yang pertama, pronomina. Pronomina sendiri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Kemudian, frasa adverbial. Kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Verba material ialah kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, menulis, dan menyapu. Nah, yang terakhir, konjungsi temporal. Berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjungsi temporal ini. Selanjutnya, ciri kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kalimat bentuk lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang bermakna tindakan. Yang kelima, menggunakan fungsi keterangan atau adverbial. Yang keenam, menggunakan konjungsi urutan peristiwa. Selanjutnya, jenis-jenis teks cerita sejarah. Ada 2, sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Sejarah fiksi terbagi menjadi beberapa bagian: novel, cerita pendek, legenda, dan romans. Novel ditulis secara naratif berupa fiksi prosa. Sedangkan cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Untuk legenda, cerita prosa rakyat yang dianggap oleh pemilik cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang terakhir, roman, menuliskan perbuatan pelakunya menurut waktu dan isi jiwa masing-masing. Yang kedua, sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi dibagi menjadi beberapa bagian lagi: biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Biografi ialah kisah tentang kehidupan seseorang yang ditulis orang lain. Autobiografi, kisah tentang kehidupan seseorang yang ditulis sendiri. Kemudian, cerita perjalanan, menceritakan tentang perjalanan seseorang. Nah, yang terakhir, catatan sejarah, menceritakan fakta di masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.